7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Senang sekali kembali lagi kita di sini bertemu bersama di dalam kasih karunia Tuhan. Dan saat yang indah ini kita mau bersama-sama, kita mau masuk di dalam ibadah SDC Church pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama, kita mau berdoa, kita akan masuk di dalam ibadah. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kasih kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami dapat bangun menikmati berkat-Mu Tuhan, itu karena kasih-Mu. Dan kami juga rindu melalui kehidupan kami di satu hari ini, Engkau disenangkan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama, kami mau berfellowship. Kami mau bersama-sama menyatukan hati kami, mau menaikkan ucapan syukur dan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan segala kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan, sehingga apa yang kami lakukan ini, pujian yang kami naikkan, boleh layak di hadapan-Mu Tuhan Raja yang kudus. Memberkati setiap anak-anak yang melayani jemaat-Mu, bersama-sama kami menaikkan pujian ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk di dalam ibadah dan Tuhan Yesus mau kiranya memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Haleluya, amin. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu, rancangan indah-Mu terjadi di hidup Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Semua adalah rancangan yang indah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidup Bapa, Bapa yang mengerti
kasih-Mu sempurna, amin, nyata dalam hidup. Mari Bapak Saudara kita bangkit berdiri, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara nyanyikan lagu ini, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami mengucap syukur dari hati kami Tuhan, buat kasih setiamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, oh kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau mengasihi kami Tuhan, lebih dari hidupmu. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan telah beri di dalam hidup kami. Ampuni
tidak menyadarinya. Haleluya. 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 Segala pujian layak ditinggikan, segala kemuliaan bagimu Tuhan, yang layak ditinggikan di tempat maha kudus. Engkau yang layak ditinggikan, layak dipuji di tempat yang maha kudus. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, amin. Namamu besar. Bapak ibu saudara, nyanyikan pujian ini, katakan layak dipuji, disembah. Engkau yang agung di tempat yang maha kudus. Segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Amin. Namamu besar. Bersama-sama sekali lagi katakan layak dipuji. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar oh, namamu besar, namamu besar namamu besar, namamu besar termulia. Segala pujian dan hormat bagi Raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan, layak dipuji, disembah. Amin. Kami akan mulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berfellowship, kita mau lihat kiri kanannya, kita mau sapa, kita katakan shalom, selamat pagi. Tuhan berkati kita semua. Betapa indahnya saudara seiman bisa rukun bersama. Dikatakan seperti urapan di kepala Harun yang mengalir ke bukit Hermon. Bau kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya, ya dikatakan seperti embun
seperti embun yang mengalir ke Bukit Sion, mengalir ke Bukit Sion. Kesana berkat telah dicurahkan, kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bertepuk tangan bersama. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam, sekali lagi katakan, oh betapa indah, oh betapa indahnya ya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Saya rindu Bapak Ibu yang menyanyikan pujian ini. Katakan, oh betapa. Oh betapa indah. Ya. Hidup di dalam persatuan. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Oh. Bersama-sama kita nyanyikan. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana perintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, sekali lagi baurapan di kepala Harun. Baurapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indah. Sekali lagi katakan bersama. Oh betapa indahnya. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, karena ini lagu dangdut ya iramanya ya, jadi membuat kita ingin bergoyang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Oh, dengan gendang dan kecapi, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku ya, Yesus kekasih jiwaku. Mari bersama katakan, Yesus
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbit matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Dengan gendang dan kecapi, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekal. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang disayang, sayang oh disayang. Amin. Aku disayang Tuhan, aku disangka jadi anaknya. Aku, Bapak Ibu yang nyanyikan pujian ini, sayang disayang. Haleluya. Amin. Nyanyi glory masih Bapak Ibu. Haleluya. Bersama-sama sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang disayang, sayang oh disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Nyanyi glory, 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 haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, 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 haleluya. Nyanyi glory, glory, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Amin. Glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Amin. Segala pujian dan hormat bagi nama-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saking senangnya ya, aku disayang Tuhan sampai joget. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita tenang teduhkan hati kita. Biarlah pujian kami Tuhan manis di hadapan-Mu. Dan saat ini, saat yang indah ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Tenang teduhkan hati kami Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan, apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus beri pengertian kepada kami agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Karena sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku dan tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau tetap. Ya Tuhan, percaya kami padamu. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai
sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sejauh langit dari bumi. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah Yesusku. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatan, sukacita kami. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih ya Tuhan, terbukti sudah bahwa kami telah mencari sukacita, kami pun pernah mendapatkan, tetapi akhirnya terhenti pada satu kondisi di mana sukacita itu justru menipu kami. Hari ini kami kembali Kau himpunkan di tempat ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, untuk mengenal sukacita kami yang sesungguhnya, yaitu Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Dan itulah kekuatan kami. Bapa di surga, mari Roh Kudus, Kau kerjakan sesuatu yang terbaik buat kami, untuk
menolong kami menjalani hidup kami benar-benar dalam kasih karunia-Mu. Kau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ini seumur hidup baru ini saya pelayan di sini. Baik, saya sama Pak Gembala Andreas Agus itu ya kayak saudara lah. Kami kalau bercanda lupa kalau kami sama-sama pendeta gitu. Saking dekatnya. Baik, tentu Bapak Ibu udah kenal sama saya ya. Nanti kalau nggak kenal tanya Pak Gembala. Nah, waktu yang banyak ini kita akan gunakan. Yuk kita kembali belajar firman Tuhan karena kita datang ke sini mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Matius 19 ayat 16. Tema kita pada pagi hari ini adalah Kristenku dan kekristenanku. Ya. Supaya kita tahu Kristenku dan kekristenanku, kita belajar dari kisah dalam perikop ini. Ya. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang muda itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah beres. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Harimau itu buas atau memang dia makanannya kambing? Enggak ada orang. Saya tanya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harimau makan kambing itu buas atau memang kodratnya makan kambing? Nah, udah lebih jelas. Kodratnya makan daging. Pemakan daging. Ada yang ngomong buas. Ayo, coba kasih alasan kepada saya, kenapa Bapak Ibu berkata harimau itu buas? Tadi ada yang jawab buas soalnya. Kenapa Om? Harimau kok buas? Karena makan daging. Masalahnya Om juga makan daging. Tapi Om gak mau disebut orang buas kan? Ya, berarti kodratnya, pertama dulu kodratnya gak makan daging ya Om. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kejatuhan manusia itu telah mengubah seluruh natur alam semesta ini. Harimau akhirnya kodratnya makan daging.
Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosa itu seperti itu. Manusia itu berkodrat dosa. Nah, Alkitab memberikan informasi yang begitu jelas tentang dosa. Dosa itu apa? Dosa itu bukan hasil perbuatan manusia. Sehingga gini, dosa itu bukan hasil perbuatan jahat sehingga manusia disebut berdosa. Contoh nih, dulu zaman saya kecil ngomong gini, kamu jangan nakal ya, kamu jangan mencuri ya, kamu jadi orang baik ya, kalau kamu mencuri kamu berdosa loh. Bapak Ibu setuju? Setuju? Gak apa-apa, setuju. Ada yang diem, ini orang aman ini. Nah, Alkitab nggak bicara begitu, soal dosa itu nggak begitu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dulu berkodrat ilahi, serupa dan segambar, begitu jatuh dalam dosa, dia menjadi tahu apa itu baik, apa itu jahat. Betul ya? Begitu makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia tidak membuat dirinya tambah baik. Tapi justru Kejadian 6 ayat 5 cenderung jahat semata-mata. Jadi bukan soal pengetahuan apa itu baik, apa itu jahat, tetapi lebih kepada dorongan hati. Memangnya sebelum jatuh dalam dosa manusia Adam nggak tahu apa itu baik, apa itu jahat? Nggak yakin saya, karena Allah menciptakan manusia itu kan sempurna gitu. Nah, di mana masalahnya? Kecenderungan jahat itu. Kecenderungan jahat itu di mana? Manusia itu tidak akan mau melakukan apapun jika tidak menguntungkan dirinya. Setuju? Setelah jatuh dalam dosa. Nah, tidak ada yang mau. Manusia menjadi transaksional. Terus begini, ketika manusia jatuh dalam dosa, natur dalam dirinya, ini kodratnya ini, dalam di daging manusia itu ada hukum, ada sebuah tatanan pasti. Kalau hukum itu kan bicara kepastian ya, hukum itu bicara pasti, walaupun ada tafsir-tafsir tetap bicara pasti. Salah divonis salah masuk penjara, yang benar dibebaskan, walaupun di sana ada tafsirnya gitu ya. Nah, dalam diri manusia itu ada hukum pasti. Apa itu? Cenderung jahat. Manusia berdosa itu hanya puas kalau melakukan dosa. Setuju? Manusia yang berdosa itu kepuasannya cuma satu, melakukan perbuatan jahat. Nggak percaya? Nggak percaya siapa? Kalau manusia tidak seperti itu, maka Tuhan tidak berkata mengampuni itu 7 kali 70 kali. Karena apa? Manusia itu pada dasarnya nggak mau mengampuni loh. Maka Tuhan kasih kelonggaran. Kalau mengampuni cukup nggak Tuhan? 7 kali? Nggak cukup. 8 kali kamu bantai orang itu. Terus gimana dong Tuhan? 7 kali 70 kali. Kenapa? Tuhan tahu mengampuni itu sulit. Ini bicara soal pengampunan, maka kamu harus belajar. Berapa kali Tuhan? 7 kali? Nggak cukup. Gimana? 7 kali 70 kali. Kenapa? Dalam diri manusia cenderung untuk membalas. Ditabuk pipi kiri, pengen hajar kepala, hajar perut, belah perut sampai tumbang. Maka Tuhan ngomong tabuk pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah itu semua tertera dalam Tauratnya Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, gigi ganti gigi, seperti itu. Itu tatanan. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, ketika Allah mau membangun sebuah nation, sebuah bangsa yang namanya Israel, maka Allah memulai membangun sebuah tatanan dalam kenegaraan itu. Dimulai dari Dasasila. 10 hukum Taurat itu kan. Setelah itu baru turun, ada 613. Karena apa? Sebuah negara harus ada undang-undangnya. Taurat itu sebenarnya dari sana. Jadi kalau ke sini-sini Taurat itu sepertinya menjadi apa ya, aturan gereja gitu.
Sebenarnya Taurat itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi landasan dia menjadi sebuah negara. Seperti Indonesia punya Undang-Undang Dasar 45, punya Pancasila. Kalau Israel Dasasila gitu. Nah, anak muda ini datang kepada Tuhan hari itu. Dia berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaannya bagus, clear. Dia bertanya sesuatu dan tujuannya jelas, clear banget. Tapi Tuhan, saya kadang hikmat Tuhan itu luar biasa memang ya, namanya juga Tuhan gitu ya. Walaupun dia jadi manusia tetap Tuhan ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Iya, hikmatnya luar biasa. Tuhan berkata begini, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Tuhan ditanya apa, jawabnya apa? Ribet banget sih Tuhan ini gitu ya. Lalu gini, kamu apa alasanmu bertanya tentang sesuatu yang baik? Tuhan tidak bertanya, kenapa kamu tanya kamu pengen hidup kekal, enggak begitu. Tapi yang Tuhan tanya, apa alasannya kamu bertanya untuk sesuatu yang baik? Masalahnya kalau kamu mau tanya sesuatu yang baik cuma satu. Yang baik cuma satu. Soal tujuanmu keselamatan, soal tujuanmu untuk memperoleh hidup kekal, itu nomor 2. Tapi kalau you bicara tanya soal sesuatu yang baik, cuma satu. Anak muda ini, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Tuhan mencoba melempar. Kamu tadi tanya yang baik kan untuk memperoleh hidup yang kekal. Oke, kalau begitu sebenarnya ada satu yang baik. Oke, kalau begitu gini, turuti aja perintah Allah. Hukum-hukum itu, Taurat itu. Anak muda ngomong apa? Semuanya sudah beres, gitu kan? Semuanya udah aku lakukan sejak muda. Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Apalagi yang masih kurang. Sebenarnya coba kita selidiki yo, motif. Jadi Tuhan tadi bertanya itu bukan alasannya tanya itulah motif lo nanya itu apa gitu. Nah, dari sini kita akan melihat motivasi pertanyaan dari anak muda ini. Kata orang muda itu kepada semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Sebenarnya kan begini, guru, aku yakin loh akan memperoleh hidup kekal. Alasanmu apa? Aku telah menuruti semua ini. Semua hukum sudah beres sama saya. Gitu kan? Lalu Tuhan ngomong apa? Ya sudah lakukan. Oh sudah semuanya udah beres. Apalagi yang kurang? Lalu Tuhan masuk dari apalagi yang masih kurang. Nah, Tuhan melengkapi. Oke, kalau engkau tidak sempurna, kalau mau tuntas, mau paripurna, teleios itu. Kalau kamu mau paripurna, nih, pergilah, kamu pulang dulu, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan tadi ngomong, kalau kamu ngomong yang baik ternyata kamu udah merasa melakukan semuanya ini, yang baik cuma satu. Apa itu? Paripurna. Kalau mau paripurna yang cuma satu. Apa itu? Kamu pulang, jual segala milikmu. Jual segala milikmu. Segala milikmu. Ini kalau saya membaca referensi ya, si anak muda ini kalau hari ini itu seperti ini, Agung Sedayu. Dia bukan cuma punya real estate, tapi punya land, punya kota sendiri kayak apa itu
Lipo Karawaci kayak gitu. Jadi kira-kira duitnya itu nggak bisa dihitung. Saya dulu membayangkan kayaknya sederhana aja gitu. Ternyata begitu beberapa referensi saya baca, oh ternyata emang bener kaya banget. Kaya banget, masih muda lagi. Terus Tuhan ngomong, kalau kamu mau tuntas, mau paripurna, supaya kamu memperoleh hidup kekal, jual semua itu. Langsung dihitung asetnya. Dia tahu asetnya berapa triliun. Kerja keras dari muda, suruh jual. Oke, saya jual. Gitu ya. Terus Tuhan ngomong, setelah kamu jual, kasih orang miskin. Ini yang bikin enek. Kalau suruh jual, depositoin masih oke ya. Anania Safira, dia ngomong, pokoknya hasil penjualan tanahku aku jual. Nah dia sudah punya prediksi itu. Ya kira-kira kalau saya jual laku 100 juta. Begitu jual lakunya 300 juta. Matanya jadi hijau. Jadi nyesel dia ngomong. Diumpetin. Oke, yang sebagian diumpetin. Anak muda ini dia hitung seluruh asetnya. Ya keberatan. Suruh habis jual, disuruh kasih orang. Yang terbayang apa? Kemiskinan. Yang terbayang dalam dirinya kemiskinan. Sementara dia bekerja keras mau lari keluar dari kemiskinan. Begitu mau memperoleh hidup yang kekal, Tuhan ngomong miskin. Miskin. Nah terus setelah Tuhan ngomong jual kasih orang, kamu nanti mendapat harta, memperoleh harta di surga. Ini masalah lagi. Kalau deposito, duit, emas itu kelihatan mata bisa diraba. Kalau harta di surga kelihatan mata? Enggak kelihatan. Ini yang enggak menarik. Orang yang berdosa, orang yang berkodrat dosa seperti saya ini kesulitan sekali. Sangat bermasalah ketika dia ditawarkan kerajaan surga. Sangat bermasalah ketika ia ditawarkan harta kerajaan surga. Karena apa? Enggak bisa dikecap, enggak bisa dilihat mata, enggak bisa dipamerin, enggak bisa dipegang. Kalau duit kan bisa dipegang. Pantes ayat 22 ketika orang muda itu mendengar perkataan, pergilah ya dengan sedih sebab hartanya banyak. Ketika dia pergi itu bukan sedih begini merundung gini. Enggak, dia begini ngedumel. Dia ninggalin Tuhan itu sambil ngedumel. Pernah Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan hasilnya ngedumel? Doa 30 hari, 40 hari, begitu dapat hasil ngedumel. Saya cerita aja ya. Ini Pak Judika kenal ya. Saya sebut saja nama beliau. Beliau dulu pernah melakukan doa puasa, nggak tahu 30 hari, 40 hari gitu. Cuma ingin melihat Yesus. Kalau nggak salah begitu. Ingin melihat Tuhan. Kalaupun toh nggak bisa melihat Tuhan, tolonglah ketika duduk diangkat sedikit gitu. Biar ada imannya, biar yakin gitu. Begitu hari ke-40 atau 30 aku lupa. Dia marah-marah sama Tuhan. Karena nggak diangkat-angkat. Duduk aja nggak diangkat, gimana mau melihat Tuhan coba, kecewa loh. Seringkali kita itu mereka-reka begitu luar seperti apa ya, mereka sesuatu supaya kita menemukan Tuhan. Kita atur sedemikian rupa, tidak membunuh, tidak berzina, supaya ketemu Tuhan. Pak, Bu, tahu nggak berita kasih karunia itu? Berita kasih karunia, berita keselamatan itu adalah justru karena kita berdosa Tuhan datang buat kita. Amin. Saya ulang, berita damai sejahtera, berita sukacita Injil itu justru karena kita orang berdosa, maka ia datang. Kalau kita tidak berdosa, Tuhan nggak perlu capek-capek datang ke dunia. Setuju ya? Maka ketika kita melakukan seperti apa yang dilakukan anak muda ini bukan dalam rangka supaya memperoleh hidup yang kekal. Kenapa ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abram, waktu itu namanya masih Abram, setelah Tuhan bikin perjanjian disebut blood covenant itu, perjanjian darah itu,
lembu dipotong, dibelah jadi dua. Tuhan ngomong, nah nanti aku akan melewati ini, ya. Maksudnya apa? Biarlah nanti orang yang ingkar janji akan mengalami ini, terbakar habis. Nah ketika Tuhan berikan perjanjian itu, si Abram tidur. Dalam perjanjian itu, Abraham tidak diajak teken kontrak. Jadi perjanjian itu murni diambil Tuhan, resikonya diambil Tuhan. Abram tidur, nanti Bapak Ibu baca, aku lupa di Kejadian berapa. Abram tidur, dia hanya tugasnya apa? Mengusir burung yang mau mengambil daging itu. Setelah itu dia tidur, tahu-tahu dia bangun, Allah telah melewati itu. Pak, Bu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada manusia yang kuat dengan komitmennya. Tidak ada manusia yang kuat dengan komitmennya. Komitmen untuk hidup kudus, komitmen untuk hidup benar. Karena apa? Manusia itu berkodrat dosa. Harimau itu, walaupun dia jinak, kita jinakkan, kita pelihara dari kecil, apakah dia makan bolu? Bapak Ibu punya harimau di rumah? Harimau itu yang tadi kita tuduh dia sebagai binatang buas, kalau kita pelihara dari kecil, karena kita makan nasi, lalu harimau makan nasi, kan tetap makan daging toh. Bedanya nggak nelen kita, gitu aja. Apa sih? Kodratnya tetap makan daging, tapi bisa dijinakkan. Pak, Bu, jangan mimpi dosa kita, kodrat dosa ini bisa mati. Siapa di sini yang yakin sudah ditebus oleh darah Kristus? Coba angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, nunggu jawaban selanjutnya. Biar yakin. Saya yakin orang yang sudah ditebus dalam Kristus. Tapi pertanyaannya, bagi Bapak Ibu yang sudah yakin ditebus oleh darah Kristus, masih bisa melakukan dosa enggak? Oh enggak, Pak, enggak bisa saya, enggak bisa, saya sudah kudus hidup saya sudah sempurna. Enggak yakin saya. Ya kalau orang duitnya banyak, dia nyolongan keterlaluan kan gitu. Tapi kalau pikiran ngeres, membenci orang, enggak membunuh sih pakai pisau, pakai pedang, tapi membunuh dengan kebencian, itu dosa enggak? Terus kita akan berkata, aku udah hebat begitu. Seperti orang muda ini, dia pikir dengan dia sudah melakukan semua hukum, tidak membunuh, tidak berzina, dia udah pegang tiket masuk surga. Ya saya berkata, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Saya itu juga protes loh yang begini sama Tuhan. Tuhan, gimana sih kebaikan kok kayak kain kotor? Seperti apa sih Tuhan itu? Belakangan saya tahu. Saya itu orang yang suka terkesima dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, orang yang suka memberi, orang yang peduli dengan orang. Saya suka kagum dan saya harus beri hormat. Suatu saat hati saya itu jadi resah ketika seseorang berkata begini, Dik, kamu telepon pendeta itu suruh datang ke sini. Saya sudah sampaikan, Pak, saya sudah telepon tapi nggak mau datang. Karena waktu itu ada mau bikin acara kan, acara besar lah gitu. Nah beliau ngomong begini, sebut nama saya, bilang saya yang suruh, dia pasti datang. Hatiku marah loh. Hah? Bilang saya yang suruh, pasti datang dia. Saya tahu, karena orang ini suka memberi dia kan. Perbuatan, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Apa yang kita lepas sebenarnya itu bukan untuk memberi, tapi untuk membeli. Saya ulang ya. Apapun yang dilepas manusia yang dianggap itu baik, ternyata bukan untuk memberi, tapi membeli. Tunggu sampai mukanya diludahin, baru ketahuan bahwa dia adalah pembeli, bukan pemberi. Terus bangga, dengan begini aku yakin masuk surga. Pantesan banyak orang yang meragukan keselamatannya. Karena apa? Dia melihat dirinya baik. Kalau saya ditanya, kamu yakin gak jadi Kristen? Kalau mati masuk surga?
Dua jawaban saya. Satu, saya ragu. Karena apa? Saya ragu kalau mati masuk surga. Alasanmu apa? Karena aku melihat diriku brengsek. Tetapi aku yakin karena aku melihat kasih Tuhan. Aku yakin mati masuk surga karena apa? Aku melihat cintanya Tuhan. Mana buktinya? Ia telah datang dari surga, menjadi manusia, mati mengejar saya sampai ke alam maut. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu dikejar Tuhan Yesus sampai ke alam maut? Bapak Ibu menghayati itu? Kalau ada dulu puisi ya, bukan puisi lah ya, pemeo gitu. Kalau cinta sudah melekat, rasa coklat, titik-titik rasa coklat. Betul ya? Itulah cinta. Tahu nggak Bapak Ibu, cinta Tuhan itu buat kita seperti apa? Dia itu bukan hanya datang ke dunia, ungkang-ungkang jadi raja di Israel, menerima puji sembah begitu. No, dia datang menghinakan dirinya, dia sampai masuk ke alam maut. Alam maut itu adalah alam di mana itu satu alam yang tidak mungkin Allah sentuh, tetapi demi seorang didik yang brengsek begini, ia mau lakukan. Maka keselamatan itu tidak ada sedikit pun andil kita. Lalu masalahnya, oke Pak, saya paham keselamatan itu karena kasih karunia, bukan andil saya. Nah, setelah itu lalu begini, menemukan dirinya orang brengsek, menemukan dirinya orang yang berdosa, lalu begini, Tuhan, karena Engkau telah mengasihi aku, maka aku bertekad untuk mengasihimu. Saya dulu baca bukunya Owen, abad 16, John Owen. Dia berkata begini, seberapa kuat Anda hidup dengan komitmenmu. Dulu saya marah dengan buku itu. Tapi belakangan saya katakan iya ya. Berapa kali saya berkomitmen, sekian kali juga saya berbuat dosa. Setuju ya? 10 kali saya buat komitmen untuk hidup kudus, 12 kali saya melanggarnya. Terus yakin kalau mati masuk surga dengan kondisi ini? Harusnya tahu diri, nggak yakin lah. Nah, Tuhan berkata dalam dialog ini, akhirnya murid-murid jadi gelisah melihat, loh guru kalau model begini, orang sebaik itu, orang sekaya itu, orang yang suka memberi, dia aja nggak layak masuk surga, terus nggak layak diselamatkan, terus modelnya seperti apa orang yang layak masuk surga itu? Baru Tuhan ngomong, ya memang iya kalau kamu mau ke surga, terus caramu seperti orang muda yang kaya itu, nggak mungkin. Tak mungkin gitu kan. Loh, kenapa kita memungkinkan dan bahkan yakin? Gara-gara kita merasa sudah baik, gara-gara kita sudah merasa suci, gara-gara kita sudah merasa hebat, yakin masuk surga. Hanya modal keyakinan seperti itu. Kira-kira surganya di mana? Jangan-jangan bikin surga sendiri itu. Tuhan ngomong apa? Gak mungkin kalau kamu memperoleh hidup kekal, tapi dengan cara seperti anak muda tadi. Justru karena dia kaya, dia susah masuk surga. Ini bukan soal masalah harta ya, tapi soal apa? Berhala. Anak muda ini berhalanya ada dua. Satu, dia merasa saleh, hidupnya benar, dia sudah merasa beragama dengan baik, sehingga itu didewakan. Yang kedua, dia memang memiliki harta yang harus dia nikmati. Ini masih mending. Udah miskin, nggak percaya Tuhan, terus kalau ngomong begini, soal surga neraka mau urusan nanti lah. Itu mau haknya Tuhan. Deh, enggak gitu, brother. Terus kalau gitu siapa yang selamat? Nih, gini caranya ya. Bagi kamu
bagi orang yang berpikir seperti anak muda itu tidak mungkin masuk surga. Lalu gimana? Ya, lebih mudah unta masuk lubang jarum. Bikin pusing lagi itu. Jadi gimana Tuhan? Kalau mau ke surga dengan cara anak muda itu nggak mungkin. Itu mau seperti, bahkan gini loh, kesulitannya, tingkat kesulitannya masih lebih mudah unta masuk lubang jarum. Oke, ditafsir dua lubang jarum. Ada penafsiran itu pintu kecil di Yerusalem, sehingga unta kan tinggi, gimana caranya? Ada proses, ditundukkan, dilepaskan semua bebannya, terus didorong gitu. Oke, itu pun nggak gampang. Tapi bagaimana kalau kita pakai tafsiran kedua, bener-bener lubang jarum? Apa nggak tambah ciut gitu? Ayo, bener-bener itu lubang jarum, jangankan unta. Saya kan punya konveksi di rumah ya. Saya itu kalau masukkan benang itu, kalau kadang mesin kancing itu kan lubangnya benangnya putus. Kalau saya lagi karyawan nggak ini, saya masang itu putus, saya teriak, "Woi, pasangin ini benangnya, masukin ke jarum." Nggak bisa. Terus saya kepikir, Tuhan, jarum aja susah, benang aja susah masuk jarum, apalagi unta. Apa sih yang kita bayangkan soal surga itu Bapak Ibu? Soal kerajaan surga itu apa? Sehingga sepertinya kita mempermudah untuk datang ke surga itu dengan cara-cara hidup agamawi, kesalahan-kesalahan hidup gitu. Seakan-akan kita lari bisa begini loh. Enggak. Tuhan berkata kalau caramu mustahil. Jadi gimana? Caraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum dan daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid itu mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, jadi Yesus sebelum menjawab itu begini, ketika murid-murid bertanya, saya membayangkan ya, Yesus menatap dengan kasih. Pernah nggak Bapak Ibu ditanya anak kita, sebelum menjawab lalu kita tatap matanya? Pernah? Saya pernah, orang tua saya begitu. Ketika beliau menjawab, beliau lihat mata saya. Ada rasa perhatian penuh. Jadi jawabnya itu bukan sambil lalu. Jadi siapa yang layak Mas diselamatkan? Tuhan nggak begini. Ya bagi kamu mustahil, bagi aku enggak. Begitu ada pertanyaan itu, Tuhan langsung sepenuhnya perhatiannya diberikan kepada si penanya itu. Memandangnya dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Iblis itu sampai hari ini belum terancam ketika Bapak Ibu rajin ke gereja. Karena apa? Bapak Ibu disuruh rajin ke gereja, tetapi yang paling prinsip adalah Bapak Ibu terus dihembuskan keraguan imanmu terhadap Kristus Yesus Tuhan. Sampai engkau enggak percaya bahwa Yesus itu juru selamatmu. Ke gereja silakan, tapi yang penting engkau tetap ragu akan keselamatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau ke gereja rajin, karena dengan cara itu kamu bisa selamat. Ini isu besar, isu radikal yang terus dihembuskan oleh iblis. Yang pertama, gak mungkin kamu diselamatkan oleh Yesus. Apa hubungannya Yesus mati di kayu salib sehingga kamu bisa hidup mendapatkan hidup kekal? Gak mungkin itu. Yang kedua, udahlah kamu udah ditebus oleh darah Kristus, maka suka-sukalah hidup. Ke gereja merajin aja, dosa jalan terus. Kan Tuhan penuh kasih sayang. Buktinya nyawanya diberikan kepada kamu pada saat kamu masih
berdosa. Nah, supaya kasih karunia semakin panjang, berbuat dosa aja terus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberi diri untuk percaya kepada Tuhan, berilah pikiran kita untuk diperbarui terus. Kenal Tuhan lebih dalam. Yang hebat dan berbahaya adalah ketika ia semakin belajar firman Tuhan, dia semakin menemukan dirinya orang saleh. Semakin dia belajar, merasa belajar nih, bukan belajar, merasa belajar firman Tuhan, tapi justru menemukan dirinya merasa paling benar. Bapak Ibu pernah bercermin? Pasti pernah. Ketika Bapak Ibu bercermin, semakin dekat apa yang kelihatan? Saya belum keriput Om. Yang belum kelihatan botak saya. Kalau kita bercermin, yang nampak itu wajah kita Bapak Ibu, bukan wajahnya orang lain. Semakin kita mendekat pada cermin, semakin bopeng-bopeng kita ketahuan, betul enggak? Saya kelihatan ganteng kan karena jauh aja Bapak Ibu ngeliat saya. Coba kalau dekat, jangan-jangan begitu. Semakin kita berkaca, ya ampun. Terus jangan begini. Saya suka ngeledek istri saya ya. Kalau ini dia bercermin, terus saya di samping cermin. Engkau sudah cantik. Wanita ini kadang nggak yakin dengan dirinya. Ngaca itu bisa 3-4 kali, bener gak sih? Ritual paling lama adalah wanita ketika mau pergi. Nah, ritual paling lama laki-laki adalah ketika mau pulang. Kalau mau pulang ketemu teman, ngobrol, istri udah telepon, saya itu orangnya. Ngobrol gitu. Jadi perbedaan suami dan istri cuma berangkat dan pulangnya aja. Kalau mau berangkat, istri yang paling lama. Bersolek lama. Begitu mau pulang, suami ketemu teman kan, istrinya udah keringetan. Nah Bapak Ibu, baguslah ketika kita bercermin, ketika melihat wajah kita ada sesuatu yang perlu kita benahi itu. Itu pun jangan begini, cantiknya aku, memuji diri. Lalu dia tengok sebelahnya, oh buset. Kita itu sering kali begitu, ketika kita merasa sudah belajar firman Tuhan, kita sudah belajar firman lebih dalam, kita menjadi merasa lebih benar dari orang lain. Lalu dengan berani berkata, kamu itu ya, hidupmu apaan? Lihat saya dong, suka memberi. Lihat saya dong, saya selalu berbuat baik. Kamu mau apaan? Dia lupa. Orang begini ini lupa. Ketika si pemungut cukai dan ahli Taurat itu berdoa bersama-sama, si ahli Taurat itu berkata, ya Tuhanku. Wah, saya membayangkan begitu ya. Kalau alim ulama itu kalau berdoa kan apa ya? Nampak berwibawa begitu. Oh Tuhanku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dan Allahku. Aku bersyukur kepadamu. Pertama-tama dia menyembah Tuhan, engkau adalah Allah yang hebat. Begitu kedua, dia berdosa dalam doanya. Apa itu? Aku tidak seperti dia. Tidak seperti penyamun, pemungut cukai yang brengsek, aku orang baik. Harusnya ketika dia menyembah Tuhan, dia memberikan doksologi, mengungkapkan ucapan syukur penyembahan kepada Tuhan. Tetapi hari itu dia datang kepada Tuhan justru apa? Menyembah dirinya, memuja dirinya. Beda dengan pungut cukai, nongak pun nggak berani. Kenapa? Dia ketemu dengan Tuhannya, yang dia temukan adalah kebobrokan dalam dirinya. Lalu dia nunduk sambil memukul-mukul dadanya. Tuhan, aku orang jahat. Pak, Bu, Tuhan itu tidak seperti orang tua kita, sama sekali. Dan Tuhan itu tidak seperti guru-guru spiritual kita, sama sekali. Sesakti-saktinya guru spiritual kita masih bisa bohongi, betul nggak? Dan dia nggak tahu. Kalaupun tahu, nggak berani juga nanya. Tapi kalau Tuhan kita itu nggak bisa dibohongin. Kejahatan paling dalam diri, Tuhan bisa masuk dan menyelidik.
Loh, begini kok masih berkata, aku sudah baik, lalu bangga, dia yakin bisa mati sewaktu-waktu masuk surga. Dia pasti bikin surga sendiri itu, kafling sendiri itu, kita nggak tahu deh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lama juga ya saya khotbah ya, hampir 2 jam, nggak berasa saya. Enggak, cuma gerah aja saya gitu, kok panas gitu, lampu nih kali ya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa sih yang mau kita katakan sampaikan hari ini? Kristenku dan kekristenanku. Kristenku itu bicara agamaku, tapi kekristenanku itu bicara perilakuku. Kita itu bisa nampak seperti orang beragama. Agama itu kan dari bahasa Sanskerta a dan gama. A itu tidak, gama itu teratur. Jadi agama itu mengumpulkan orang supaya tidak teratur. Agama itu adalah sekumpulan pendapat atau tatanan untuk mengelola orang menjadi tambah baik. Tetapi kalau hanya orang hidup beragama hasilnya seperti ahli Taurat, dialah orang yang berteriak membunuh Tuhan. Ahli Taurat itulah yang memprakarsai untuk menyalibkan Tuhan. Maka kita jangan sampai nih, kita sudah merasa beragama menjadi orang Kristen, yakin masuk surga, tapi justru kita orang pertama kali yang meragukan salib Kristus. Nah, kekristenan itu bicara perilaku, itu baik mulai doktrin sampai kepada perilaku. Itu harus searah. Ya, hal-hal praktis boleh hebat, tapi kalau doktrinnya kacau bahaya. Karena begini ya, ini penutup nih, terakhir. Tidak ada agama yang tidak ada agama yang mengajarkan untuk menjadi orang jahat. Saya ini kan dari keturunan orang Jawa Tulen, kebatinan Islam kejawen, punya guruan kakek saya itu. Beliau itu selalu ngomong, gitu. Ojo sok njiwit wong liya len awakmu ora gelem dijiwit. Jangan suka nyubit orang kalau kamu nggak mau dicubit. Atau begini, kalau kamu masih merasa sakit jangan nyubit orang. Dia nggak kenal Tuhan loh. Dia ngajarin begitu. Agama apapun mengajarkan untuk saling berbagi, saling peduli, saling empati gitu ya. Tetapi satu hal yang paling prinsip, mereka menolak Yesus Kristus Tuhan. Maka orang seperti ini akan berkata, yang penting agamamu kan sama-sama baik. Dalam tataran komunikasi sosial kita akan berkata, oke, baik. Tapi secara iman kita eksklusif. Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Aku nggak bisa selamat tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kita merespon keselamatan itu hanya apa? Memandang kepada karya Kristus, bukan memandang pada karya kebaikan kita. Baru kita layak mendapatkan hidup kekal itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, dan kiranya Roh Kudus mempertajam dan memperdalam apa yang kita dengarkan pada hari ini. Karena pada dasarnya saya juga manusia, makannya juga nasi, bisa saja keselio lidah. Bisa. Oleh sebab itu dari awal saya katakan, mari Roh Kudus bimbing kami untuk kami memahami apa yang Kau pikirkan buat kami. Dan kita memberi hati kita untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cintamu yang dalam buat kami, sehingga Engkau membuat kami seperti ini. Kesusahan, masalah hidup yang kami jalani toh sama saja yang dialami orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi membuat hati kami senyum adalah kami ada pengharapan hidup kekal di dalam Engkau. Inilah kekristenan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati kami semua dengan hikmat daripada Tuhan dan menjadi berkat dimanapun jemaat-Mu pergi. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Didi atas siraman rohani ya, renungan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita diingatkan kembali. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, kita mau bersama-sama berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah. Terima kasih untuk firman yang Tuhan telah beri di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati Bapak Pendeta Didi di dalam kesehariannya, di dalam pekerjaan keluarganya, dimanapun dia berada. Biarlah berkat Tuhan menyertai, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu, kami mau memberi. Biarlah apa yang kami beri, persembahan kami yang akan kami sampaikan atau kami berikan, benar-benar berasal dari dalam hati kami ya Tuhan. Dan persembahan kami berguna untuk hormat kemuliaan-Mu, pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan beri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memiliki. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Sejenak kita akan mendengarkan pengumumannya kegiatan dalam seminggu ini. Pertama, kita akan ada Monday Fellowship yang nanti akan dibawakan oleh Pastor Herbert Samosir hari Senin tanggal 10 Juli pukul 19.00. Dan selanjutnya di hari Rabu kita ada Rumah Kita dengan tema yang menarik, Yesus bukan Tuhan, kata siapa? Ya, hari Rabu 12 Juli 2023 pukul 19.00 yang nanti akan dibawakan oleh Pastor Robson Samosir. Dan selanjutnya kita akan bertemu kembali di ibadah hari Minggu tanggal 16 Juli pukul 9 dengan pembicara Pastor Andreas Agus dengan tema Teguh di dalam Iman. Dan kita jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, kita ada Family Prayer Fellowship ya setiap hari Kamis dan besok tanggal 13 Juli 2023 di rumah masing-masing pukul 10 malam atau 22. Dan kita mari bersama-sama kita dukung Bapak Ibu Saudara untuk kegiatan atau ibadah outing
tracking remaja ya tim kita ya, serta dewasa muda yang rencananya nanti akan diadakan pada tanggal 29 Juli 2021. Untuk detail acaranya nanti akan diinfokan di grup WA oleh Kak Bobi. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Saya undang dengan kasih kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, segala puji syukur hanya bagimu, dan saya undang Pastor. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, kami bersyukur dan kami sungguh berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk berkat firman-Mu. Engkau cerahkan kami tahu Tuhan tidak mudah untuk mencapai kesempurnaan itu. Hidup yang paripurna seperti yang Engkau kehendaki. Karena seringkali ketika kami melakukan setiap kebaikan, mengerjakan kebenaran itu ternyata masih hanya demi kepentingan diri kami sendiri. Bukan dalam rangka memuliakan Engkau, mempersembahkan semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Melesetlah kami dan ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan kembali. Kami rindu kembali kepada jalan kebenaran yang sejati. Dan menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kami, pusat iman kami, dan pusat kebenaran kami. Sehingga kami tidak salah ketika kami menjadi Kristen dan membuktikan kekristenan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Didi yang sudah memberkati kami. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu, anugerah-Mu sempurna bagi beliau. Rumah tangga, keluarga, pekerjaannya dan seluruh tugas pelayanannya ada di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kini saatnya kami mengakhiri ibadah kami. Kami rindu menyambut segala berkat-Mu. Seluruh rekan-rekan pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan pagi hari ini diberkati dan disertai, dirahmati Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, bukalah kehidupanmu dan dengan penuh syukur, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan Allah Roh Kudus, menaungi, menyertai dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita sekalian dari pagi hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur mari katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.